Aku balas kelakuan ibu mertua pelit dan buat dia menangis menyesal. Di sebuah rumah kecil yang berdiri di pinggiran kota, suasana pagi menyambut dengan lembut. Sinar matahari yang hangat merambat masuk melalui celah-celah jendela, memantulkan cahaya ke dinding sederhana yang sudah mulai pudar. Lily, seorang perempuan muda yang tengah mengandung anak pertama, duduk di meja makan kecil dengan segelas susu hangat di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ada kelelahan yang samar. Kehamilan yang membawa harapan baru juga tidak jarang membawanya pada rasa lelah yang tak bisa ia hindari. Farhan, suaminya, dengan hati-hati mengatur piring-piring di meja. Ia tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, tetapi akhir-akhir ini ia berusaha lebih giat membantu, terutama sejak mengetahui kehamilan Lily. Tatapannya penuh perhatian setiap kali ia melihat istrinya, seolah berusaha memastikan bahwa Lily baik-baik saja. Terlebih lagi, ia tahu bahwa hidup mereka tidak mudah, dan setiap usaha kecil menjadi bagian dari penguatan cinta mereka. "Sayang, kamu yakin tidak mau tambah roti lagi?" tanya Farhan, menyodorkan sepotong roti yang baru saja dipanggang, dengan tangan yang masih memegang sendok dan garpu, menunggu jawaban dari Lily. Lily tersenyum lembut, menahan rasa mual yang kadang datang tanpa diduga. "Tidak, terima kasih. Aku masih kenyang." Suaranya lembut, meski matanya menyiratkan keletihan. Di sudut ruangan, terdapat kursi goyang tua yang sering menjadi tempat Lily beristirahat. Di sampingnya, sebuah buku bayi dan sebuah selimut rajutan yang mulai ia persiapkan untuk si kecil, menjadi saksi cinta seorang ibu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Meski hidup mereka sederhana, setiap sudut rumah itu dipenuhi harapan dan doa untuk masa depan. Setiap benda yang ada di rumah itu menyimpan kisah kecil tentang perjuangan dan pengorbanan. Namun lebih dari itu, ada kebahagiaan yang tidak ternilai. Saat mereka selesai sarapan, suara kicauan burung dari luar jendela seolah menyanyikan melodi kebahagiaan. Farhan membuka jendela, membiarkan angin pagi membawa kesejukan ke dalam rumah mereka. Ia berbalik dan menatap Lily yang tengah mengelus perutnya dengan lembut. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan dalam tatapan itu. Kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan segala harta dunia. "Kamu tahu, aku tidak sabar melihat wajah anak kita," kata Farhan dengan nada pelan namun penuh semangat, matanya berkilat penuh harapan. Lily tersenyum kecil, matanya berbinar. "Aku juga. Semoga dia sehat dan membawa banyak kebahagiaan untuk kita." Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Ia merasakan begitu banyak cinta yang tumbuh dalam dirinya. Cinta yang akan ia berikan sepenuhnya untuk anak yang ada di dalam perutnya. Rumah kecil itu mungkin tidak memiliki banyak barang mewah, namun di dalamnya terdapat cinta yang melimpah. Lily dan Farhan tahu bahwa hidup mereka tidak akan selalu mudah. Namun mereka percaya bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari siapa yang menemani perjalanan hidup. Dalam setiap langkah mereka yang sederhana, ada kekuatan yang tidak terlihat, yang membuat mereka bisa terus melangkah bersama. Di tengah segala kesederhanaan itu, mereka menemukan kekuatan untuk terus berjuang, dan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebersamaan mereka. Pagi itu, rumah besar namun suram di sudut perkampungan terasa lebih dingin daripada biasanya. Meski luas dan kokoh, suasana rumah itu tak pernah terasa hangat bagi Lily. Dinding-dindingnya dipenuhi ornamen lama yang kusam, sementara tirai tebal yang jarang dibuka membuat cahaya matahari enggan masuk. Lily duduk di sudut ruang makan, mengaduk teh tawar di cangkirnya. Meja makan besar yang biasanya penuh makanan kini hanya menyisakan sepiring kecil nasi dan sepotong tahu goreng yang terlihat sudah dingin. Ibu mertuanya, Nyonya Ratna, sedang berdiri di dapur, memeriksa bahan makanan di lemari dengan teliti, seperti seorang bendahara yang sedang menghitung emas. "Lily,
Jangan boros. Susu ibu yang di kulkas itu jangan kamu sentuh lagi. Itu mahal, bukan untuk sembarang orang, ucap Nyonya. Ratna tajam tanpa menoleh. Lili terdiam. Ucapan itu menghujam seperti duri. Ia tahu kondisinya tak memungkinkan untuk membantah. Kehidupan mereka memang sulit. Dan ia tidak ingin memperburuk hubungan dengan ibu mertuanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sesak. Bagaimana bisa seorang ibu tidak peduli pada menantunya yang sedang mengandung? Farhan, yang baru pulang dari bekerja serabutan, masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, tapi ia tetap berusaha tersenyum saat melihat Lili. Namun senyumnya menghilang begitu mendengar suara ibunya lagi. Farhan, kenapa kamu pulang cepat? Bukannya kerja lebih keras? Lili itu sudah cukup banyak menghabiskan uang kita. Kalau kamu malas, kita bisa tambah miskin, kata Nyonya. Ratna dengan nada mencibir. Farhan menahan napas, mencoba mengendalikan emosinya. Bu, aku baru pulang karena kerjaan di proyek selesai lebih awal. Aku akan cari kerja tambahan nanti sore, jawabnya dengan nada datar. Nyeng. Ratna mendengus. Lalu melangkah keluar dari dapur sambil membawa sebungkus kecil kacang tanah. Ia membuka bungkusnya, mengambil beberapa biji, lalu menyimpannya kembali di lemari. Jangan coba-coba ambil makanan ini. Ya, kita harus hemat. Semua ini untuk masa depan kita. Lili menunduk, meremas tangannya sendiri di bawah meja. Ia berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam pikirannya, ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk bayi yang sedang dikandungnya. Namun, bahkan kebutuhan dasarnya seperti makanan bergizi terasa seperti kemewahan yang jauh dari jangkauan. Saat malam tiba, Lili duduk di kamar sempit bersama Farhan. Lampu remang-remang menerangi ruangan yang hanya berisi sebuah kasur tipis dan lemari kecil. Farhan memeluknya erat, mencoba menghibur istrinya meskipun ia sendiri tahu keadaan ini jauh dari kata ideal. Maafkan aku, Lili. Aku belum bisa memberikan rumah yang layak untuk kita, bisik Farhan dengan nada penuh penyesalan. Lili menggeleng, mencoba tersenyum meski hatinya terasa perih. Tidak apa-apa, Farhan. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati ini. Kita harus kuat, demi anak kita. Malam itu, mereka tertidur sambil memeluk satu sama lain, saling menguatkan di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Di luar kamar, Nyonya Ratna menyalakan televisi dengan volume keras, seolah tak peduli pada dunia di sekitarnya. Dapur di rumah Nyonya Ratna selalu menjadi tempat yang ramai dengan bunyi penggorengan dan aroma masakan yang menggoda. Pagi itu, Nyonya Ratna dengan cekatan menggoreng ayam berbumbu sambil merebus sayur lodeh yang kaya santan. Aroma harum masakan memenuhi rumah, membuat perut siapapun bergemuruh. Namun bagi Lili, aroma itu justru menjadi pengingat luka. Di meja makan, Lili duduk dengan lesu. Di hadapannya hanya ada sepiring kecil nasi dingin dengan sisa lauk semalam, sepotong tahu goreng yang sudah keras. Sementara itu, Nyonya Ratna dengan santainya meletakkan sepiring besar ayam goreng dan semangkuk lodeh untuk dirinya sendiri. Lili, cepat makan. Jangan terlalu lama di meja. Kamu masih banyak pekerjaan, ujar Nyonya Ratna dengan nada dingin sambil menyendok nasi hangat ke piringnya. Lili menelan ludah, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Perutnya yang semakin membesar mulai terasa kosong. Tapi ia tidak punya keberanian untuk meminta lebih. Setiap kali ia mencoba, jawabannya selalu sama, makanan mahal, jangan boros. Farhan, yang baru saja pulang dari pasar untuk membeli bahan kebutuhan harian, masuk ke dapur. Ia melihat piring kecil di depan Lili, dan mendapati istrinya sedang mencoba makan dengan senyuman tipis yang dipaksakan.
Hatinya remuk. Bu, kenapa Lili hanya makan ini? Dia sedang hamil, butuh makanan bergizi, kata Farhan dengan suara tegas, meski ia tahu ibunya mungkin tak akan menggubris. Nyeng. Ratna mendengus sambil melahap potongan ayam di piringnya. Farhan, jangan mulai lagi. Lili harus belajar hidup hemat. Kalau semuanya dimanja, kita akan habis-habisan. Lagi pula, makanan itu cukup. Aku juga dulu waktu hamil kamu, tidak pernah makan enak. Farhan mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Ia tahu, berdebat dengan ibunya tidak akan mengubah apapun. Dengan berat hati, ia berjalan ke arah Lili dan berbisik. Nanti malam aku akan cari sesuatu untukmu, ya. Lili mengangguk kecil. Meski dalam hatinya ia merasa bersalah. Ia tahu Farhan sudah berusaha keras, dan ia tidak ingin menambah beban suaminya. Tapi tubuhnya semakin lemah, dan setiap kali bayi di dalam kandungannya bergerak, ia hanya bisa berdoa agar si kecil tetap sehat meski ia kekurangan. Malam itu, Lili terbaring di kasur tipis mereka, memeluk perutnya yang mulai membesar. Tangisnya tumpah dalam keheningan, sementara Farhan duduk di sebelahnya, memegangi tangan istrinya dengan erat. Farhan, bisiknya dengan suara serak, aku takut kalau aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Farhan mengecup kening Lili, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri terasa hancur. Jangan bicara seperti itu. Kamu sudah menjadi ibu yang hebat. Aku janji, Lili. Aku akan berusaha lebih keras. Kita pasti bisa melewati ini. Namun janji itu terasa berat. Seperti langit gelap yang menggantung di atas mereka. Malam itu, mereka tidur dalam kelaparan. Sementara dari dapur terdengar suara piring beradu. Nyonya. Ratna tengah menikmati makan malamnya sendiri. Hujan deras mengguyur rumah itu, mengiringi malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Lili terbaring lemah di atas kasur tipis, menggigil dalam selimut yang tak mampu memberikan kehangatan. Tubuhnya demam tinggi, keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara napasnya terdengar berat. Farhan duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Bu, Lili sakit. Dia demam tinggi sejak tadi siang. Kita perlu beli obat, kata Farhan dengan suara memohon, berdiri di depan ibunya yang duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Nyeng. Ratna mendengus tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Obat? Untuk apa? Dia cuma demam biasa. Dulu waktu aku sakit, aku juga bertahan sendiri tanpa obat. Suruh dia minum air hangat saja. Selesai. Bu, dia sedang hamil. Ini tidak main-main. Kalau demamnya tidak turun, bisa bahaya untuk bayi di kandungannya. Farhan mencoba menahan emosinya, tapi nada suaranya mulai meninggi. Nyeng. Ratna menoleh dengan ekspresi dingin, tatapannya menusuk seperti pisau. Farhan, kamu pikir uang kita banyak? Obat-obatan itu mahal. Kalau dia lemah sedikit saja sudah minta macam-macam. Bagaimana nanti kalau anaknya lahir? Kita ini bukan orang kaya, jadi jangan manja. Farhan mengepalkan tangannya erat. Bu, ini bukan soal manja. Lili butuh bantuan. Kalau ibu tidak mau membantu, saya akan pergi sendiri cari obat. Kamu mau pergi? Dengan uang apa? Jangan harap aku kasih uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Nyeng. Ratna membanting remote televisi ke meja. Suaranya semakin tinggi. Farhan merasa dinding rumah itu seperti runtuh menimpa dirinya. Ia ingin melawan, tapi ia tahu ibunya tidak akan pernah mengerti. Dengan hati yang berat, ia kembali ke kamar, mendapati Lili terbangun dengan wajah pucat. Apa katanya? Farhan? Tanya Lili pelan, suaranya serak. Ia sudah bisa menebak jawabannya, namun masih berharap kecil ada belas kasih dari mertuanya.
Farhan menggeleng. Wajahnya penuh penyesalan. Maaf, Lili. Ibu tidak mau membantu. Lili tersenyum lemah. Meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Tidak apa-apa, Farhan. Aku akan bertahan. Melihat ketegaran Lili justru membuat hati Farhan semakin sakit. Ia tahu istrinya terlalu baik, terlalu sabar, bahkan dalam keadaan yang begitu menyakitkan. Tanpa berkata-kata lagi, Farhan meraih jaketnya dan pergi keluar di tengah hujan deras. Ia tidak peduli apakah ia harus meminjam uang dari teman atau bekerja tambahan malam itu juga. Yang penting, Lili dan bayi mereka selamat. Sementara itu, di dalam rumah, Nyonya Ratna melanjutkan menonton televisi sambil menikmati segelas teh hangat. Telinganya tak peduli pada suara batuk Lili yang terdengar dari dalam kamar, seolah semua itu hanyalah gangguan kecil yang tak berarti. Lili berbaring sendirian, mengelus perutnya perlahan. "Maafkan ibu, nak," bisiknya lirih. "Ibu akan bertahan untukmu. Ibu janji." Hujan di luar masih belum reda, seperti menggambarkan kepedihan yang memenuhi rumah itu. Malam itu, hujan kembali turun dengan deras, menambah dingin suasana rumah yang sejak awal sudah penuh dengan ketegangan. Farhan duduk di sudut kamar, wajahnya tertunduk dalam bayang-bayang lampu kecil yang temaram. Di depannya, Lili terbaring lemah dengan napas yang masih terdengar berat. Perasaan bersalah dan marah berkecamuk di dadanya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. "Ibu tidak akan berubah, Farhan." Suara Lili memecah keheningan, pelan dan hampir tak terdengar. "Aku tidak ingin kamu bertengkar dengannya hanya karena aku." Farhan mengangkat wajahnya, tatapannya penuh rasa sakit. "Tapi aku tidak bisa terus seperti ini, Lili. Aku laki-laki, aku suamimu. Aku seharusnya bisa melindungi kamu, tapi aku bahkan tidak bisa membela kamu di depan ibu." Lili tersenyum lemah, meskipun hatinya juga terasa hancur. "Kamu sudah berusaha, dan itu cukup untukku. Aku hanya ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi." Kata-kata Lili menambah beban di hati Farhan. Ia tahu istrinya mencoba untuk menguatkannya, tetapi ia juga menyadari bahwa ini bukanlah kehidupan yang pantas untuk Lili, apalagi untuk bayi yang sedang mereka nantikan. Di ruang tamu, Nyonya Ratna duduk dengan tenang di sofa, mengerjakan rajutan sambil sesekali menyeruput teh hangat. Baginya, apa yang terjadi pada Lili hanyalah hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam pikirannya, Lili adalah menantu yang beruntung bisa tinggal di rumahnya, meski dengan segala kekurangan. Namun, di benak Farhan, semua ini bukanlah soal kecil. Ia mulai merasakan resah yang terus menghantuinya. Setiap kali melihat Lili berjuang sendirian menghadapi sikap dingin ibunya, ia merasa seperti pecundang. Tapi melawan Nyonya Ratna bukanlah hal yang mudah. Sejak kecil, Farhan dibesarkan dengan aturan keras dan disiplin yang ketat. Melawan ibunya berarti melawan seluruh hidup yang sudah ia kenal. "Farhan, aku tahu ibu keras, tapi dia tetap ibumu," kata Lili, seolah membaca pikiran suaminya. "Aku tidak mau menjadi alasan hubungan kalian retak." "Tapi, Lili," Farhan menggigit bibirnya, kebingungan harus berkata apa. "Apa gunanya aku sebagai suami kalau aku tidak bisa melindungimu?" "Aku tidak butuh perlindungan, Farhan. Aku butuh kamu tetap ada di sini. Itu sudah cukup," jawab Lili. Suaranya mulai melemah karena kelelahan. Farhan menghela napas panjang, merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Ia mencintai Lili, tetapi ia juga tahu bahwa menantang ibunya akan membawa konsekuensi besar. Malam itu, Farhan terjaga hingga larut, merenungi keputusan yang harus ia buat.
Apakah ia harus melawan ibunya demi Lily dan anak mereka? Ataukah ia harus tetap diam, mempertahankan kedamaian yang rapuh di tengah rasa sakit yang terus menghantui? Hujan akhirnya reda menjelang fajar. Tetapi di hati Farhan, badai belum juga berlalu. Siang itu, langit mendung menambah kelam suasana rumah. Lily terduduk lemas di atas kursi reot di dapur. Kedua tangannya memegang perut yang terasa sakit luar biasa. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Sementara napasnya terdengar tersengal-sengal. Farhan, yang baru saja pulang dari pekerjaannya, langsung panik melihat kondisi istrinya. Lily, apa yang terjadi? Kamu sakit? Tanya Farhan dengan nada gemetar, berlutut di depan Lily. Lily mengangguk lemah, bibirnya bergetar. Farhan, aku merasa ada yang tidak beres. Perutku sakit sekali. Tolong. Tanpa berpikir panjang, Farhan membantu Lily berdiri, bersiap membawanya ke rumah sakit. Namun sebelum mereka sampai ke pintu, suara tajam nyonya Ratna menghentikan langkah mereka. Kalian mau kemana? Tanyanya dengan nada mencemooh, berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Ibu, Lily butuh dibawa ke rumah sakit. Dia kesakitan. Jawab Farhan cepat, matanya memohon belas kasih yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Nyeng. Ratna mendengus, berjalan mendekati mereka dengan ekspresi tidak peduli. Rumah sakit? Untuk apa? Itu cuma sakit biasa. Farhan, jangan drama. Perempuan hamil memang sering merasa tidak nyaman. Suruh dia istirahat saja di kamar. Bu! Suara Farhan mulai meninggi. Amarah yang ia pendam selama ini mulai mendidih. Ini bukan sakit biasa. Kalau sesuatu terjadi pada Lily atau bayi kami, siapa yang akan bertanggung jawab? Nyeng. Ratna memutar bola matanya, seolah bosan dengan pembicaraan itu. Farhan, kamu ini bodoh atau apa? Rumah sakit itu mahal. Kita tidak punya uang untuk membayar dokter hanya karena menantumu itu manja. Mendengar kata-kata itu, Lily yang tengah menahan sakit hanya bisa menunduk. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena luka di hatinya. Ia merasa seperti beban yang tidak diinginkan, seperti seseorang yang tidak pantas diperjuangkan. Farhan, yang biasanya memilih menahan diri, akhirnya meledak. Bu, cukup. Apa ibu tidak punya hati? Lily ini istri saya, ibu dari anak saya. Bagaimana ibu bisa begitu kejam? Jaga bicaramu, Farhan. Nyeng. Ratna membentak. Wajahnya memerah karena amarah. Jangan lupa, kamu tinggal di rumah ini karena aku. Kalau kamu tidak suka, silakan pergi. Aku memang tidak suka. Aku tidak tahan lagi melihat Lily diperlakukan seperti ini. Farhan membalas dengan suara keras. Tangannya mengepal erat. Kalau ibu tidak mau membantu, aku akan cari cara sendiri. Aku tidak peduli harus pinjam uang atau kerja siang malam, yang penting Lily dan anakku selamat. Tanpa menunggu jawaban, Farhan menggendong Lily yang hampir pingsan dan keluar dari rumah itu. Hujan yang mulai turun membasahi mereka, tetapi Farhan tidak peduli. Ia berlari sekuat tenaga menuju klinik terdekat, sambil terus membisikkan doa agar semuanya baik-baik saja. Di dalam rumah, Nyonya Ratna berdiri mematung, terkejut dengan keberanian Farhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit gentar. Namun gengsi dan keangkuhannya membuat ia tidak bergerak, tetap membiarkan anak dan menantunya pergi tanpa bantuan. Malam itu, di ruang gawat darurat, Farhan duduk di lorong rumah sakit dengan wajah penuh kelelahan. Dokter memberitahunya bahwa Lily mengalami komplikasi serius. Tetapi untungnya ia datang tepat waktu. Namun, biaya perawatan yang harus ia bayar menjadi beban baru yang menghantui pikirannya.
Di sisi lain, di rumah, Nyonya Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Televisi yang menyala tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan pilihannya, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui. Hening menyelimuti malam itu. Lili duduk di pinggir ranjang, mengatur napas di antara rasa nyeri yang terus mendera. Tubuhnya lemah, tetapi pikirannya berputar-putar penuh kegelisahan. Di sudut kamar, ada sebuah kaleng kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian. Di dalamnya, tersimpan tabungan hasil kerja keras Farhan selama berbulan-bulan yang mereka niatkan untuk persalinan nanti. Aku tidak bisa menunggu lagi, bisik Lili kepada dirinya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia mengambil kaleng itu dan menghitung isinya. Meski jumlahnya pas-pasan, ia yakin itu cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Lili tahu Farhan akan marah karena keputusannya, tapi ia tidak punya pilihan. Rasa sakit di perutnya semakin parah, dan ia takut terjadi sesuatu pada bayi yang dikandungnya. Lili terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat. Tubuhnya terasa lemah setelah menjalani pemeriksaan awal, tetapi pikirannya tetap waspada. Ia memikirkan bayinya, memikirkan Farhan yang entah di mana, dan memikirkan rumah yang ia tinggalkan dalam keheningan malam tadi. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang perawat masuk dengan langkah terburu-buru. Ibu Lili, suami Anda baru saja menelepon. Dia bilang ibu mertua Anda mengalami kecelakaan dan butuh bantuan medis segera. Kabar itu menghantam Lili seperti petir. Mata Lili melebar, tetapi bukan karena kejutan semata. Ada rasa sakit hati yang mendalam, mengingat semua perlakuan dingin Nyonya Ratna selama ini. Ingatan tentang bagaimana ia diperlakukan seperti beban, diberi makanan sisa, dan ditolak ketika meminta obat melintas di benaknya. Namun, di balik semua itu, hati kecil Lili tak mampu mengabaikan kenyataan bahwa Nyonya Ratna sedang dalam bahaya. Ia menoleh ke arah perawat, menelan ludah seolah mencari kekuatan untuk berbicara. Berapa biaya yang diperlukan untuk menolongnya? Tanyanya lemah. Perawat menggeleng, tampak bingung. Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi mengingat kondisinya, kemungkinan besar membutuhkan perawatan segera. Lili menatap kaleng kecil yang tadi ia bawa, terletak di atas meja di samping ranjangnya. Itu adalah tabungan terakhir yang ia dan Farhan kumpulkan untuk persalinannya. Uang itu adalah harapan mereka untuk memastikan bayi mereka lahir dengan aman. Air mata mulai menggenang di matanya. Lili merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang, dipaksa memilih antara keselamatannya sendiri dan nyawa orang yang telah menyakitinya berkali-kali. Kalau aku tidak membantu, pikirnya, tetapi suara hatinya memotong. Tapi, bagaimana kalau aku bisa menyelamatkannya? Lili menarik napas panjang, meski dadanya terasa sesak. Ia menggenggam tangan perawat itu dengan lemah. Ambil tabungan ini, dan tolong selamatkan ibu mertua saya. Jangan tunggu lama. Nyawanya lebih penting sekarang. Perawat itu tertegun. Tapi, Bu, Anda juga membutuhkan biaya untuk persalinan nanti. Apakah Anda yakin? Lili mengangguk perlahan, meski air matanya mengalir semakin deras. Tolong, lakukan saja. Farhan pasti bisa mencari cara lain nanti. Yang penting sekarang, tolong ibu saya. Perawat itu mengambil kaleng tabungan dengan hati-hati, lalu keluar dari ruangan untuk mengurus administrasi. Di rumah sakit lain, Nyonya Ratna terbaring di ruang gawat darurat, ditemani Farhan yang tampak gelisah. Saat dokter mulai melakukan tindakan, Farhan mendengar salah satu perawat berbicara lirih. Tabungan dari istri Anda yang membuat semua ini mungkin, ucap perawat itu sambil menunjuk dokumen pembayaran. Farhan tertegun. Lili? Dia yang membayar?
Tanyanya dengan suara bergetar. Perawat mengangguk, menjelaskan bahwa Lili, meski dalam kondisi lemah, memilih memberikan tabungannya untuk menyelamatkan nyawa nyonya. Ratna. Farhan merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru. Ia tahu betul bahwa keputusan itu adalah tindakan yang luar biasa dari seorang perempuan yang selama ini diperlakukan dengan tidak adil. Di ruangan lain, Nyonya Ratna yang setengah sadar mendengar percakapan itu. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil di hadapan kebaikan hati seorang menantu yang telah ia sakiti berulang kali. Lili, yang masih terbaring di rumah sakit lain, memejamkan mata sambil memeluk perutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi hatinya merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tahu ia telah melakukan yang benar, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Semoga ibu baik-baik saja, bisiknya perlahan sebelum tenggelam dalam kelelahan yang tak tertahankan. Beberapa hari setelah menjalani perawatan intensif, Nyonya Ratna akhirnya mulai sadar sepenuhnya. Ia terbangun di kamar rumah sakit, terbaring dengan perban di kaki dan tubuhnya yang masih lemah. Farhan duduk di samping tempat tidurnya. Wajahnya terlihat lelah tetapi ada rasa syukur yang terpancar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan ibunya, merasakan betapa rapuhnya momen itu. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Nying. Ratna merasa ada yang tidak beres. Ia tahu, dalam kondisinya yang tak berdaya ini, jika tidak ada yang membantu, ia mungkin tidak akan selamat. Lalu, dia mendengar kabar yang mengejutkan dari seorang perawat yang masuk ke dalam ruangan. Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Anda karena sudah melunasi biaya pengobatan, kata perawat itu dengan nada formal, tetapi ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Namun, kami juga ingin memberitahu bahwa pembayaran dilakukan oleh istri Anda, Lili. Nying. Ratna tertegun mendengar nama itu. Lili? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Farhan mengangguk pelan. Iya, Bu. Lili yang membayar semua biaya pengobatanmu. Berita itu menghujam Nyonya Ratna seperti petir yang mengguncang kepercayaannya. Bayang-bayang perlakuannya yang kasar dan tidak peduli terhadap Lili selama ini berputar dalam pikirannya. Kenapa Lili? Mengapa menantu yang telah diperlakukan seperti itu masih rela berkorban begitu besar? Mata Nyonya Ratna berkaca-kaca. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan campur aduk yang menguasainya. Ada rasa malu yang dalam, kesadaran bahwa selama ini ia telah salah, dan ada penyesalan yang berat di hati. Setelah beberapa waktu, Nyonya Ratna meminta Farhan untuk membantunya berdiri. Dengan hati-hati, ia bergerak menuju ruang tamu, di mana Lili terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Lili baru saja pulih dari kelelahan pasca melahirkan, dan meskipun masih lemah, ia berusaha tersenyum ketika melihat ibunya datang. Lili, Nyonya Ratna memanggil nama menantunya dengan suara gemetar. Lili menoleh, wajahnya yang tampak lelah mencoba menunjukkan ketenangan. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Sudah lebih baik? Nying. Ratna diam sejenak, menatap Lili dengan tatapan yang sulit dibaca. Tanpa suara, air mata mulai mengalir di pipinya. Lili terkejut, namun ia tetap tenang. Ibu, kenapa menangis? Apa yang terjadi? Dengan suara tersendat, Nyonya Ratna akhirnya berbicara. Aku sangat malu, Lili. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk selama ini. Aku pikir kamu hanya seorang anak perempuan yang tak berharga. Tapi, kamu justru yang menyelamatkan nyawaku. Kamu yang membayar biaya pengobatanku, bukan Farhan, bukan siapa-siapa, hanya kamu. Lili terdiam,
Hatinya terasa berat mendengar kata-kata itu. Semua kenangan pahit yang ia alami dengan ibu mertuanya, semua penghinaan yang diterimanya, seakan muncul kembali. Namun, ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk hubungan mereka. Lili perlahan mengangkat tangan dan menyentuh tangan nyonya. Ratna, ibu, aku hanya ingin kalian semua baik-baik saja. Semua yang aku lakukan adalah karena aku peduli. Bahkan jika ibu sering tidak menyukaiku. Nyeng. Ratna menunduk. Air matanya semakin deras. Aku sangat menyesal. Lili, aku tidak pernah menyadari betapa besar pengorbananmu. Aku selalu membandingkan kamu dengan Vera. Menganggap kamu tidak cukup baik untuk Farhan. Tetapi aku salah. Kamu adalah menantu terbaik yang bisa aku miliki. Lili merasa hatinya tersentuh. Meskipun luka lama masih terasa. Ibu, aku hanya ingin keluarga kita bahagia. Aku tahu, kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kita bisa memulai yang baru. Nyeng. Ratna mengangguk pelan, kemudian menggenggam tangan Lili dengan penuh penyesalan. Aku janji, aku akan berusaha untuk berubah. Aku tidak ingin lagi membuatmu merasa kecil. Lili, kamu lebih dari cukup. Aku akan belajar untuk lebih menghargaimu. Kata-kata itu mengalir seperti air yang menenangkan. Meskipun ada kesulitan untuk sepenuhnya meyakinkan diri mereka berdua bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, di momen itu, sebuah langkah kecil ke arah rekonsiliasi telah diambil. Lili merasa, meskipun luka itu tidak akan mudah sembuh, setidaknya ada perubahan yang nyata dalam hati mertuanya. Bagi nyonya Ratna, ini adalah titik balik. Ia akhirnya melihat Lili dengan mata yang berbeda, tidak lagi sebagai sosok yang ia pandang rendah, tetapi sebagai seorang perempuan yang penuh kasih, yang pantas dihormati dan dicintai. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun hubungan antara Lili dan nyonya Ratna perlahan membaik, ketegangan yang tersisa masih dapat dirasakan. Nyeng. Ratna mulai mengubah sikapnya terhadap Lili, berusaha lebih memahami dan mendukung menantunya. Namun, meskipun ia berusaha menunjukkan sisi yang lebih lembut, ada sesuatu yang dalam dirinya tetap terkunci, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Lili mulai merasakan ada yang aneh dengan sikap ibu mertuanya. Kadang-kadang, ketika Farhan tidak ada di rumah, nyonya Ratna akan memintanya untuk membeli bahan makanan atau keperluan lain, tetapi selalu dengan peringatan untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Setiap kali berbicara tentang uang, ada ketegangan yang jelas di wajah nyonya Ratna, dan Lili merasa bahwa meskipun mertuanya sudah berubah, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Lili memutuskan untuk membereskan kamar nyonya Ratna yang jarang disentuh. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah lemari kecil yang terkunci. Kunci lemari itu biasanya tergantung di dalam laci meja tulis, dan Lili sering melihat ibu mertuanya membawa kunci itu kemana-mana, seolah-olah menghindari seseorang melihat isi lemari tersebut. Tanpa berpikir panjang, Lili mengambil kunci itu dan membuka lemari. Di dalamnya, ia menemukan sebuah tumpukan dokumen dan buku-buku catatan. Namun, apa yang paling mengejutkannya adalah sebuah map besar berisi pernyataan rekening bank dan dokumen-dokumen keuangan lainnya. Jantung Lili berdegup kencang saat membaca angka-angka yang tertera. Di rekening bank itu, terungkap bahwa nyonya Ratna menyimpan sejumlah uang yang sangat besar, jauh lebih banyak daripada yang pernah Lili bayangkan. Rekening itu telah bertambah selama bertahun-tahun, dan jumlahnya bahkan cukup untuk membeli rumah atau memulai usaha besar. Namun, Lili merasa bingung dan heran. Mengapa nyonya Ratna begitu pelit dan takut menghabiskan uang? Sementara ia memiliki begitu banyak, kenapa ia tidak menggunakan uang itu untuk membantu keluarganya,
terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Lily memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia membuka beberapa buku catatan yang ada di dalam lemari dan menemukan beberapa tulisan tangan Nyonya Ratna. Sebagian besar catatan itu berisi tentang rasa takut yang mendalam terhadap kehilangan uang, kegagalan, dan pengkhianatan. Nying. Ratna menulis tentang pengalamannya masa lalu, di mana keluarganya pernah ditipu oleh seorang saudara yang menyalahgunakan kepercayaan dan uang mereka. Uang itu adalah segalanya. Salah satu kalimat dalam buku itu terbaca, "Jika aku kehilangan semuanya, aku akan kehilangan diriku. Aku tak akan pernah mengulangi kesalahan itu." Lily tertegun, akhirnya mengerti. Ternyata, ketakutan Nyonya Ratna akan kehilangan uangnya berasal dari luka lama yang tak pernah sembuh. Peristiwa masa lalu, di mana ia ditipu oleh orang yang paling ia percayai, membuatnya membangun tembok yang sangat tebal di sekeliling hatinya. Ia lebih memilih hidup dalam kekhawatiran dan rasa takut kehilangan harta, daripada membuka hatinya untuk memberi atau membelanjakan apa yang telah ia kumpulkan. Namun, sikap pelitnya itu justru menyakiti orang-orang yang ingin menolongnya. Lily merasa sakit hati, mengetahui bahwa meskipun Nyonya Ratna memiliki begitu banyak uang, ia masih tetap memilih untuk bertindak seperti orang yang hidup dalam kekurangan. Keputusan Nyonya Ratna untuk tidak pernah membelanjakan uangnya untuk keluarga, bahkan ketika mereka benar-benar membutuhkan bantuan, membuat Lily merasa seperti ia tidak dihargai. Lily memutuskan untuk menghadapinya, meskipun ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Keesokan harinya, setelah sarapan, Lily duduk dengan hati-hati di depan Nyonya Ratna yang sedang menata meja makan. "Ibu, aku ingin bicara tentang sesuatu," kata Lily, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Nying. Ratna menatapnya dengan ragu, meletakkan sendoknya di atas piring. "Apa itu, Lily? Kenapa ibu tidak pernah menggunakan uang yang ibu simpan untuk keluarga kita? Mengapa ibu lebih memilih hidup seperti ini, dengan menahan segalanya, sementara kita semua sedang berjuang?" Lily bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nying. Ratna terdiam sejenak, wajahnya memucat. Aku tidak bisa. Aku takut kehilangan semuanya lagi. Lily, aku takut aku akan jatuh miskin, seperti yang terjadi dulu." Lily menggenggam tangan Nyonya Ratna dengan lembut. "Ibu, kita bukan orang yang akan menipu ibu atau mengambil apa yang ibu miliki. Kami adalah keluarga ibu, dan kami ingin ibu bahagia, tidak hidup dalam ketakutan seperti ini." Tetesan air mata mulai mengalir di pipi Nyonya Ratna. Aku takut, Lily. Aku takut kehilangan segalanya. Karena aku sudah kehilangan terlalu banyak di masa lalu. Aku tidak bisa mengulangi itu lagi." Lily menatapnya dengan penuh pengertian. Hati Lily terasa hancur melihat ketakutan yang masih menguasai ibu mertuanya. Tetapi ia juga tahu bahwa untuk bisa maju, Nyonya Ratna harus belajar melepaskan rasa takut itu dan belajar memberi. "Ibu, uang itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Tetapi memberi kebahagiaan bisa datang dari saling berbagi. Ibu sudah cukup menderita. Sekarang saatnya untuk membiarkan dirimu bahagia. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu." Nying. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. Perlahan, ia mengangguk. Meskipun tidak mudah baginya untuk melepaskan ketakutannya. Tapi setidaknya, ia tahu bahwa keluarganya, terutama Lily, siap menuntunnya untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, matahari bersinar lembut di balik jendela rumah kecil mereka, memberi sentuhan hangat pada udara yang segar. Lily duduk di ruang tamu, memandangi bayi mereka yang tertidur di pangkuannya. Meski segala sesuatunya belum sempurna,
Ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer rumah tersebut. Sesuatu yang lebih lembut, lebih penuh harapan. Namun, meskipun suasana terasa sedikit lebih tenang, Lily merasakan ketegangan yang tersisa. Hatinya masih diliputi perasaan campur aduk. Ia tahu perubahan besar telah terjadi antara dirinya dan ibu mertuanya, tetapi luka lama masih terasa. Perasaan cemas tentang bagaimana hubungan mereka akan berkembang tetap ada. Pagi itu, Lily merasa terhenyak ketika Nyonya Ratna tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Wajah wanita itu tampak pucat, dan matanya sembab. Ada sesuatu yang berbeda di cara ia berjalan. Biasanya, Nyonya Ratna adalah sosok yang sangat keras dan tegar. Namun hari itu ada kelembutan yang jarang terlihat. Ibu, ada apa? Lily bertanya dengan penuh perhatian, meskipun hatinya berdebar. Nyeng. Ratna berdiri di hadapan Lily, mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang gemetar. Lily, aku ingin meminta maaf padamu, katanya dengan penuh penyesalan. Aku telah banyak bersikap salah padamu selama ini. Aku menyakitimu, merendahkanmu, dan bahkan membandingkanmu dengan orang lain yang tidak seharusnya. Lily menatap ibu mertuanya dengan hati yang terbuka, meskipun air mata mulai mengalir di matanya. Nyeng. Ratna, yang dulu selalu begitu keras dan penuh perhitungan, sekarang berdiri di depannya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkunci, tampak mulai meleleh. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya, lanjut Nyonya Ratna. Suaranya penuh dengan kesedihan. Aku takut kehilangan segalanya. Lily, aku takut melihat apa yang terjadi pada keluargaku di masa lalu, dan aku berakhir dengan menutup hati dan mataku terhadapmu. Aku terlalu takut untuk memberi, terlalu takut untuk berbagi. Dan akhirnya, aku membuat hidupmu lebih sulit. Lily merasakan beratnya kata-kata itu, dan meskipun hatinya masih diliputi rasa sakit atas perlakuan ibu mertuanya di masa lalu, ia bisa merasakan kedalaman penyesalan yang tulus. Semua yang dilakukan Nyonya Ratna sebelumnya, semua kekerasan dan ketegaran, seolah-olah mencair begitu saja. Ibu, aku tahu ibu tidak mudah untuk mengungkapkan semua ini, kata Lily dengan suara yang lembut. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku tidak pernah membenci ibu. Aku hanya ingin kita bisa hidup bersama sebagai keluarga, saling mendukung. Nyeng. Ratna terisak. Tangisnya mulai pecah seiring kata-kata Lily. Aku tidak tahu bagaimana bisa melakukan itu. Aku terlalu takut. Lily, aku tidak tahu bagaimana membuka hati ini lagi. Tapi aku berjanji, aku akan mencoba. Aku ingin berubah. Aku ingin bisa menerima kamu, menghargai kamu, dan belajar menjadi ibu mertua yang baik. Lily menggenggam tangan Nyonya Ratna dengan lembut, merasakan getaran ketulusan di dalamnya. Ibu, perubahan itu tidak mudah. Tapi aku yakin ibu bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya bersama. Kita punya kesempatan untuk memulai yang baru. Nyeng. Ratna mengangguk. Wajahnya masih basah oleh air mata. Aku janji, Lily. Aku akan membuka diri. Aku akan belajar untuk memberi. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk keluarga ini. Aku tidak akan lagi membiarkan ketakutanku menghalangi hubungan kita. Lily memeluk ibu mertuanya dengan lembut, merasakan getaran penyesalan dan harapan yang sama-sama memenuhi ruang di antara mereka. Itu bukanlah sebuah pengampunan yang datang dengan mudah, dan Lily tahu bahwa proses ini akan memakan waktu. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang penting. Terima kasih, Ibu, kata Lily, suaranya serak karena menahan air mata. Aku tahu ini tidak mudah untuk Ibu. Aku sangat menghargainya. Nyeng.
Ratna menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya yang jatuh, dan memandang Lili dengan penuh harapan. Aku akan berusaha. Lili, aku akan berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik untukmu, untuk menjadi bagian dari keluargamu dengan cara yang seharusnya. Kedua wanita itu saling menatap dengan penuh pengertian. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, dan masih ada banyak luka yang harus disembuhkan, mereka kini memiliki harapan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka memiliki kesempatan untuk menulis bab baru dalam hubungan mereka, dan dengan itu, sebuah harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Di luar jendela, sinar matahari semakin terang, seolah memberi tanda bahwa sebuah babak baru telah dimulai, penuh dengan kemungkinan yang belum terjamah. Sejak Lili mengungkapkan kebaikannya terhadap ibu mertuanya dan mendengar permintaan maaf yang tulus, hubungan di antara mereka semakin membaik. Namun, meskipun langkah tersebut sangat berarti bagi Lili, ia masih merasa ada satu hal yang mengganjal dalam hatinya. Farhan, suaminya. Selama ini, Farhan lebih banyak diam, terjebak dalam ketegangan antara dua dunia, antara ibunya yang keras dan istrinya yang membutuhkan dukungan. Lili tahu bahwa suaminya mencintainya, tetapi tidak pernah bisa mengabaikan kenyataan bahwa Farhan lebih sering memilih untuk menghindari konflik daripada mengambil sikap tegas. Lili tidak pernah menginginkan Farhan untuk memilih di antara dirinya dan ibunya, tetapi ia merasa bahwa suaminya seharusnya lebih terbuka terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah mereka. Suatu sore, setelah beberapa minggu ketegangan mereda, Lili dan Farhan duduk bersama di ruang tamu. Bayi mereka sedang tertidur dengan tenang di kamar, dan rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Suasana yang tenang ini memberikan kesempatan bagi Lili untuk berbicara lebih terbuka dengan Farhan tentang apa yang telah terjadi. "Farhan, aku tahu ibu sudah mulai berubah," kata Lili pelan, memecah keheningan. "Dan aku juga tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku ingin tahu satu hal dari kamu. Apakah kamu benar-benar mendukungku? Aku merasa seperti aku selalu berjuang sendirian di sini." Farhan terdiam sejenak, matanya memandang Lili dengan serius. Wajahnya tampak lebih murung dari biasanya. Lili tahu, meskipun Farhan tidak pernah menunjukkan ekspresi itu, ada banyak pergulatan batin yang ia hadapi. "Aku tahu, Lili," jawab Farhan akhirnya, suaranya penuh penyesalan. "Aku selalu merasa terjebak di antara dua orang yang aku cintai. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut kalau aku memilih satu, yang lain akan merasa terluka." Lili menatap suaminya, perasaan campur aduk di dalam hatinya. "Aku tahu kamu ingin menghindari konflik, Farhan. Tapi kamu harus tahu, aku butuh kamu. Aku tidak bisa melawan ini sendirian. Ibu selalu memperlakukan aku dengan buruk, dan kamu hanya diam saja. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar melihat betapa aku menderita selama ini." Farhan menunduk, merasakan beratnya kata-kata istrinya. Ia tahu Lili benar. Selama ini, ia hanya diam dan memilih menghindar, berharap masalah akan berlalu begitu saja. Tapi itu tidak berhasil. Lili membutuhkan dukungan, dan ia gagal memberikannya. Rasa bersalah mulai melingkupi dirinya. "Lili, aku minta maaf," kata Farhan dengan suara serak. "Aku terlalu takut untuk melawan ibuku. Aku tahu itu salah, dan aku tahu aku harus lebih mendukungmu. Aku seharusnya lebih berani, lebih tegas untuk kamu. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian dalam pernikahan kita." Lili memandangnya, hatinya berdebar. Ia bisa merasakan kesungguhan dalam kata-kata Farhan. Perubahan itu akhirnya datang, meskipun terlambat. Farhan, yang selama ini hanya diam, kini mulai membuka dirinya. Itu adalah langkah besar yang sangat ia harapkan. "Farhan, aku tidak akan pernah meminta kamu untuk memilih antara aku dan ibu," kata Lili dengan lembut.
Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku membutuhkan kamu untuk berdiri di sampingku. Tidak hanya untuk ibu, tetapi untuk kita berdua, untuk keluarga kita. Farhan menatap Lily dengan penuh tekad. Aku janji, Lily. Aku akan mendukungmu lebih tegas mulai sekarang. Aku akan bicara pada ibu. Aku tidak akan lagi membiarkan keadaan seperti ini terus berlanjut. Kita harus saling mendukung. Kita harus membangun keluarga yang sehat. Dan aku tidak bisa melakukannya jika aku hanya diam. Kata-kata itu menggugah hati Lily. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan nyata bahwa Farhan akan menjadi pilar yang kuat untuk mereka berdua. Meskipun perjalanan ini tidak akan mudah, setidaknya mereka memiliki komitmen untuk bersama-sama menghadapinya. Hari-hari berikutnya, Farhan mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ia mulai lebih terbuka kepada ibunya, berbicara dengan tegas tentang bagaimana ia ingin keluarga mereka berjalan. Ia tidak lagi takut untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya, bahkan ketika itu berarti harus menghadapi konflik. Salah satu percakapan yang paling berkesan terjadi ketika Farhan menghadap Nyonya Ratna setelah Lily melahirkan. Nyeng. Ratna masih terbaring di rumah, pulih dari kecelakaan yang sempat membuatnya terpuruk. Namun, kali ini, Farhan tidak lagi merunduk atau mengalah. Ia berbicara dengan tegas namun penuh kasih. Ibu, aku tahu kamu banyak berkorban untuk kita, kata Farhan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, kami butuh dukungan dari kamu, bukan hanya dalam hal uang, tetapi dalam cinta dan perhatian. Lily adalah bagian dari keluarga ini, dan aku ingin kamu menghargainya. Aku akan selalu berdiri di sisinya, dan aku tidak akan membiarkan perlakuan burukmu terhadapnya terus berlanjut. Nyeng. Ratna terdiam mendengar kata-kata Farhan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian dan ketegasan yang ia harapkan dari anaknya. Meskipun ada kekhawatiran di hatinya, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh untuk sembuh dan maju. Kembali di rumah, Lily melihat perubahan yang nyata dalam sikap Farhan. Ia tidak lagi terlihat ragu atau terjebak dalam kebingungan. Ia lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih terbuka. Lily merasa lega dan bersyukur. Mereka mulai membangun fondasi yang lebih kuat sebagai pasangan, dan meskipun tantangan masih ada, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Farhan memandang Lily dengan senyum yang jarang ia tunjukkan, penuh kebanggaan dan kasih sayang. Aku akan selalu mendukungmu, Lily. Terima kasih sudah sabar dan memberiku kesempatan untuk berubah. Lily membalas senyumnya, merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa meskipun masa depan mereka tidak pasti, mereka akan selalu melangkah bersama. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Setelah beberapa minggu yang penuh tantangan, ketegangan, dan ketidakpastian, Lily merasakan kontraksi pertama yang menandakan bahwa bayinya akan segera lahir. Meskipun tubuhnya lelah dan penuh rasa sakit, hatinya dipenuhi harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih cerah, untuk kehidupan yang lebih bahagia bersama Farhan dan bayi mereka. Pagi itu, udara dingin menyelimuti rumah kecil mereka, namun Lily merasa panas dan terengah-engah. Farhan, yang sudah mulai menunjukkan keberanian dan tanggung jawabnya, tetap berada di sisi Lily, memberikan dukungan penuh. Ibu mertua, Nyonya Ratna, meskipun tidak banyak bicara, kali ini juga terlihat khawatir dan mengurus keperluan rumah dengan cara yang berbeda, lebih lembut dan penuh perhatian. Ada perubahan yang nyata, walaupun tak bisa diabaikan bahwa ketegangan masa lalu masih membekas. Lily, kita harus segera ke rumah sakit, kata Farhan dengan wajah khawatir, tangannya memegang erat tangan istrinya. Kamu kuat, kita bisa melaluinya. Lily mengangguk lemah, tetapi senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Aku merasa takut, Farhan, kata Lily dengan suara serak, menahan rasa sakit. Tapi aku ingin melahirkan bayiku dengan selamat.
Kita sudah melalui begitu banyak hal, dan ini adalah awal baru bagi kita. Farhan memeluk Lili dengan lembut, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan istrinya. Kita akan baik-baik saja, Lili. Aku akan selalu ada di sampingmu. Perjalanan ke rumah sakit berlangsung penuh kecemasan. Namun ketika mereka akhirnya tiba di sana, Lili merasa lega karena sudah mendapatkan perawatan yang tepat. Satu-satunya hal yang mengisi pikirannya kini adalah bayinya yang akan segera datang ke dunia ini. Wajah Farhan yang terus memberi dukungan dan senyuman lembut dari ibu mertuanya yang kini mulai lebih terbuka membuat Lili merasa lebih tenang. Proses persalinan berjalan cukup lama, tetapi setelah beberapa jam yang penuh perjuangan dan harapan, akhirnya Lili melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Tangisan pertama bayi itu mengisi ruang rumah sakit, menyuarakan kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa bagi Lili dan Farhan. "Selamat, Lili. Kamu hebat," kata perawat dengan senyum tulus, seraya menyerahkan bayi itu kepada Lili. Lili menatap putrinya dengan penuh rasa syukur. Mata bayi itu tampak besar dan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya yang lembut mengingatkan Lili pada momen-momen kecil yang indah dalam hidup mereka. Momen-momen yang kini sepertinya penuh harapan dan potensi. Farhan duduk di samping Lili, memandang bayinya dengan penuh kebanggaan dan cinta. "Kita melakukannya, Lili," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kita punya keluarga sekarang, dan aku akan selalu ada untuk kalian." Lili tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. "Kita melakukannya bersama, Farhan. Terima kasih sudah selalu mendukungku." Ketika mereka akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa hari di rumah sakit, suasana yang tercipta sangat berbeda dari sebelumnya. Nyeng. Ratna yang biasanya pendiam kini lebih hangat dan perhatian. Ia tidak hanya memeluk cucunya dengan penuh kasih, tetapi juga membantu Lili dengan segala hal yang dibutuhkan. Meskipun masih ada banyak luka dan kenangan yang belum sepenuhnya sembuh, ada perubahan besar dalam cara mereka saling berinteraksi. "Ibu, terima kasih sudah ada di sini," kata Lili dengan tulus, melihat ibu mertuanya merawat bayi mereka. "Aku tahu ini tidak mudah bagi ibu, tapi aku sangat menghargainya." Nyeng. Ratna menatap Lili, dan untuk pertama kalinya, ada senyum lembut di wajahnya. "Aku minta maaf atas semuanya, Lili. Aku tidak tahu harus bagaimana sebelumnya. Tapi sekarang, aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Aku ingin membantu kamu berdua, apalagi dengan bayi ini." Lili merasa haru mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terasa berubah. Sesuatu yang lebih nyata. "Aku tahu, Ibu. Aku tahu ini adalah awal baru untuk kita semua." Farhan, yang berdiri di samping mereka, mengangguk setuju. "Keluarga kita sekarang lebih kuat, Lili. Aku akan selalu ada di sini, dan kita akan melangkah bersama untuk masa depan yang lebih baik." Lili menatap Farhan dengan penuh kasih, merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Ada kedamaian di hatinya, sesuatu yang telah lama hilang. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka sekarang tahu bagaimana cara saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Bayi kecil mereka tidur dengan tenang di dalam pelukan Lili, sementara suasana di rumah mereka kini terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Rumah yang dulu penuh ketegangan dan kesulitan kini dipenuhi dengan tawa dan cinta. Meskipun perjalanan masih panjang, Lili dan Farhan tahu bahwa mereka siap menghadapinya bersama, dengan keluarga mereka yang kini lebih kuat dan penuh harapan. Hari-hari yang penuh perjuangan dan ketidakpastian akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang tulus. Lili memeluk bayinya lebih erat, merasakan betapa berharganya setiap momen yang mereka alami bersama. Mereka telah mengatasi begitu banyak rintangan, dan kini mereka memiliki harapan baru untuk masa depan. Beberapa bulan setelah kelahiran bayi mereka, kehidupan Lili, Farhan,
dan keluarga kecil mereka semakin stabil. Bayi mereka tumbuh sehat, dan meskipun tantangan tetap ada banyak hal yang berubah. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah sikap Nyonya Ratna, ibu mertua Lili. Dulu, wanita ini adalah sosok yang pelit dan keras, yang selalu berpikir tentang diri sendiri, bahkan ketika anak dan menantunya dalam kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, sikapnya mulai berubah secara drastis. Setelah kejadian-kejadian yang menimpa mereka, dari ketegangan yang mengarah pada pemulihan hubungan antara ibu dan menantu, hingga perubahan dalam sikap Farhan yang semakin berani mendukung Lili, Nyonya Ratna mulai menilai ulang banyak hal dalam hidupnya. Pagi itu, Lili sedang duduk di ruang tamu bersama bayinya, menikmati secangkir teh hangat. Matahari pagi menyinari rumah kecil mereka dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan damai. Farhan sedang pergi bekerja, dan ibu mertuanya, Nyonya Ratna, baru saja selesai menyiapkan sarapan. Ketika Lili memandang Nyonya Ratna yang sedang menata meja makan, ia melihat perubahan yang begitu jelas. Nyeng. Ratna yang dulu jarang tersenyum, kini tampak lebih ringan, lebih ceria. Tidak ada lagi wajah yang cemberut atau perasaan kesal yang mendalam seperti dulu. Sebaliknya, ibu mertuanya tampak penuh perhatian, bahkan dengan segala hal kecil yang dilakukan untuk membantu mereka. "Ibu, terima kasih ya sudah menyiapkan sarapan," kata Lili sambil tersenyum. "Aku benar-benar menghargainya." Nyeng. Ratna menatap Lili, dan untuk pertama kalinya, ada senyum hangat yang muncul di wajahnya. "Tidak perlu berterima kasih, Lili. Aku senang bisa membantu. Apalagi sekarang ada cucu yang lucu ini, aku ingin selalu ada untuk kalian." Lili terkejut mendengar kata-kata itu. Dulu, Nyonya Ratna akan jarang sekali menyebut tentang membantu. Ia lebih banyak mengeluh tentang apa yang tidak cukup atau apa yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, saat ini, ada kelembutan yang sama sekali baru, sesuatu yang Lili tak pernah bayangkan sebelumnya. Sejak beberapa waktu yang lalu, Nyonya Ratna mulai mendekatkan diri kepada cucunya. Ia sering mengajak bayi mereka bermain, membacakan cerita kecil, atau hanya sekadar menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Bahkan, ia mulai membantu Lili dengan pekerjaan rumah tangga, tanpa diminta. "Sekarang, aku merasa aku punya keluarga yang lengkap," kata Nyonya Ratna satu hari, saat mereka sedang berkumpul di ruang tamu. "Aku tidak ingin hanya menjadi ibu yang keras, atau mertua yang sulit. Aku ingin menjadi nenek yang penuh kasih untuk cucu kita. Aku ingin melihat kalian bahagia." Lili menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa haru. "Ibu, terima kasih. Aku tahu ini tidak mudah untuk ibu, tapi aku sangat mengapresiasi perubahan ini." Nyeng. Ratna menghela napas panjang, lalu duduk di samping Lili. "Aku dulu sangat takut, Lili. Aku takut kehilangan segalanya. Takut kalau aku memberi terlalu banyak, aku akan hancur. Tapi aku mulai menyadari bahwa berbagi itu justru membawa kebahagiaan, bukan membuatku kehilangan. Aku ingin memberi lebih, terutama untuk keluarga ini." Lili merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun perubahan yang terjadi begitu luar biasa. Ibu mertuanya kini bukan hanya sosok yang lebih terbuka, tetapi juga lebih memahami arti dari kebersamaan dan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Bahkan Farhan merasakan perubahan besar pada ibunya. Ia tidak lagi merasa terjebak di antara dua pihak yang bertentangan. Sebaliknya, ia mulai melihat ibunya sebagai sosok yang lebih baik, yang kini memberikan dukungan penuh terhadap keluarganya. Farhan tak bisa menahan kebahagiaannya melihat ibunya lebih dekat dengan istrinya dan bayi mereka. "Mama, aku sangat bangga denganmu,"
kata Farhan suatu malam setelah makan malam bersama. Aku tidak pernah tahu kalau kamu bisa berubah begitu banyak. Aku benar-benar menghargai semuanya. Nyeng. Ratna tersenyum penuh kebanggaan. Aku hanya ingin menjadi ibu dan nenek yang terbaik untuk kalian, Farhan. Aku ingin melihat kalian bahagia. Suatu hari, saat Lili dan Farhan sedang berdiskusi tentang rencana masa depan mereka, Nyonya Ratna tiba-tiba datang dengan senyum lebar di wajahnya. Di tangannya, ia membawa sekeranjang mainan bayi dan pakaian yang baru dibeli. Aku ingin cucuku punya yang terbaik, kata Nyonya Ratna dengan antusias. Ini semua untuk dia. Aku tahu aku dulu tidak selalu memberi yang terbaik, tapi sekarang aku ingin menebusnya. Lili terharu melihat perhatian yang diberikan oleh ibu mertuanya. Ini adalah sisi lain dari Nyonya Ratna yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang nenek yang penuh kasih dan perhatian terhadap cucunya. Terima kasih, Ibu, kata Lili dengan suara yang hampir pecah. Aku tahu ibu tidak harus melakukan ini, tapi aku sangat menghargainya. Nyeng. Ratna memeluk Lili dengan hangat. Aku ingin kalian tahu, aku mencintai kalian semua. Aku berharap kita bisa terus berjalan bersama sebagai keluarga, saling mendukung. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Lili, Farhan, dan Nyonya Ratna kini lebih sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya sebagai ibu dan menantu, tetapi juga sebagai ibu dan nenek yang saling memberi kasih sayang dan dukungan. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan ketegangan, kini mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan membangun masa depan yang lebih indah bersama. Lili memandang ibunya mertua dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perubahan besar ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui perjuangan dan kesediaan untuk belajar dan berubah. Kini, mereka bukan hanya sebuah keluarga kecil yang bertahan, tetapi sebuah keluarga yang semakin kuat dan penuh kasih. Ini adalah awal yang baru, Ibu, kata Lili, memeluk bayi mereka yang tertidur dengan tenang. Keluarga kita lebih kuat dari sebelumnya.